Avengers! Gadaga oh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Gizi Pangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi metabolisme karbohidrat. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah gizi pangan yang diampu oleh Ibu Dr. Wahyu Haryati Masar, STP MSI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Onir Surbakti dengan NIM 2503050558. Saya Joyce Pamela Teresa Siamora dengan NIM 2503055072. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Atari Saputra dengan NIM 2503050585. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini dengan NIM 2503055004. Perkenalkan, nama saya Faisal Orlando Surian dengan NIM 2503055048. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sebelum kita masuk ke dalam proses metabolisme karbohidrat, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan air. Karbohidrat secara sederhana didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat yang paling sederhana biasanya berupa aldehid atau yang disebut juga sebagai polihidroksilaldehid atau aldosa, atau berupa keton yang disebut juga polihidroksilketon atau ketosa. Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat mengetahui bahwa karbohidrat terdiri atas atom C, H, dan O. Selanjutnya kita masuk pada fungsi karbohidrat. Karbohidrat primer berfungsi sebagai cadangan energi jangka pendek, yaitu gula sebagai sumber energi. Kemudian karbohidrat sekunder berfungsi sebagai cadangan energi jangka waktu menengah, yaitu pati untuk tumbuhan dan glikogen untuk hewan dan manusia. Selanjutnya, fungsi lainnya sebagai komponen struktural sel. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu sintesis atau anabolisme dan penguraian, yaitu katabolisme. Metabolisme biasanya terdiri atas beberapa tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia yang terjadi dalam organisme. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia yang ada di dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup. Karbohidrat merupakan hidrat dari unsur karbon, yaitu C, yang banyak dijumpai pada tubuh makhluk hidup baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Unsur ini diubah menjadi karbohidrat lain dengan fungsi yang sangat spesifik. Misalnya glikogen untuk simpanan, ribose dalam bentuk asam nukleat, galaktosa dalam laktosa susu, dan senyawa lipid kompleks tertentu dan dalam bentuk gabungan dengan protein, yaitu glikoprotein dan proteogliken. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada monosakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu gugus cincin. Selain sebagai molekul tunggal, monosakarida juga berfungsi sebagai molekul dasar dalam pembentukan senyawa karbohidrat kompleks pati atau selulosa. Contohnya ada heksosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Disakarida terbentuk dari dua molekul monosakarida. Disakarida mempunyai rasa manis dan sifatnya yang mudah larut dalam air. Contohnya itu ada laktosa gabungan antara glukosa dan fruktosa, serta maltosa gabungan antara dua glukosa. Yang ketiga itu ada polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula, rata-rata terdiri dari 10 gugus gula. Polisakarida memiliki rasa yang pahit atau tidak berasa dan sifatnya sukar larut dalam air. Contoh dari polisakarida ada amilum yang terdiri dari 60-300 gugus gula berupa glukosa. Yang keempat ada oligosakarida, merupakan bentuk karbohidrat yang bisa dihidrolisis menjadi 2-10 unit monosakarida. Contohnya adalah maltosa. Berikutnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang terbentuk dari lebih dari 20.000 unit monosakarida, terutama glukosa. Halo, perkenalkan nama saya Sarifah Aini dengan NIM 2503050004 ingin menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan fungsi karbohidrat. Dalam keadaan kelaparan, kegiatan enzim-enzim penting dari glikolisis sampai pesan setelah glikogenesis mengalami penurunan, sementara kinerja enzim-enzim utama glukogenesis dan glikogenesis justru meningkat. B. Ketika seseorang mengalami diabetes mellitus, pola aktivitas enzim-enzim tersebut terlihat mirip dengan yang terjadi pada kondisi lapar. C. Saat makanan yang kaya karbohidrat dikonsumsi, aktivitas enzim-enzim glikolisis pesan dan glikolisis mengalami peningkatan, sedangkan kegiatan glucogenesis dan glikogenesis mengalami penurunan. Baik fungsi karbohidrat. 1. Fungsi utama dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Sebagian besar karbohidrat tersebut diubah langsung menjadi energi untuk mendukung aktivitas fisik, sementara sisanya disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Beberapa jaringan dalam tubuh seperti sistem saraf, sel darah merah, hanya dapat menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat. 2. Melindungi protein agar tidak digunakan sebagai sumber energi. 3. Kebutuhan energi tubuh harus diprioritaskan. Apabila asupan karbohidrat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi dan jika di cadangan lemak juga tidak memadai, maka protein beralih fungsi sebagai sumber energi, yang mengakibatkan hilangnya fungsi utama protein. 4. Mendukung metabolisme lemak dan protein, sehingga membantu pencegahan terjadinya ketosis serta pemecahan protein yang berlebihan. Di hati, karbohidrat memiliki fungsi detoksifikasi terhadap zat-zat beracun tertentu. Beberapa tipe karbohidrat memiliki fungsi spesifik dalam tubuh. Misalnya, laktosa membantu dengan penyerapan kalsium. Ribosa adalah komponen penting dalam asam nukleat. Selain itu, terdapat juga kelompok karbohidrat yang tidak dapat dicerna, yang mengandung serat atau serat pangan yang bermanfaat untuk proses pencernaan serta memperlancar proses buang air besar. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus Krebs, yang juga dikenal sebagai siklus asam trikat atau siklus asam trikarbosilat. Siklus Krebs adalah rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam mitokondria, yaitu pusat pembangkit energi dalam sel. Siklus ini merupakan bagian penting dari proses respirasi sel, yaitu cara sel memperoleh energi dari makanan seperti glukosa. Energi yang dihasilkan dari siklus ini digunakan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak, berpikir, bernapas, dan menjaga fungsi organ. Siklus Krebs berlangsung
setelah proses glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Selanjutnya pirufat masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA yang kemudian menjadi bahan bakar utama untuk memulai siklus. Asetil CoA bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat dan kemudian mengalami serangkaian reaksi kimia berulang yang melepaskan energi secara bertahap. Selanjutnya ada glikogenesis, yang merupakan proses di mana mengubah glukosa berlebih menjadi glikogen ataupun gula otot, yaitu sebagai cadangan energi yang mudah digunakan kembali. Proses ini terjadi ketika glukosa darah tinggi setelah makan. Tempat terjadinya itu ada di hati dan ada juga di otot. Fungsi dari glikogenesis ini menyimpan kelebihan glukosa sebagai cadangan energi. Yang kedua, menjaga kadar glukosa darah tetap stabil. Yang ketiga, menyediakan energi cepat untuk aktivitas otot. Cara kerjanya, yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan lalu diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Glukosa kemudian disiapkan dalam bentuk udapi glukosa dan selanjutnya enzim glikogen sintase akan menyusun glukosa menjadi rantai glikogen. Kemudian, enzim branching membentuk cabang agar glikogen mudah dipecah. Selanjutnya ada proses glikolisis yang merupakan proses pemecahan glukosa menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma semua sel dalam tubuh. Fungsi dari glikolisis yang pertama menghasilkan energi dengan cepat dalam bentuk ATP. Yang kedua menghasilkan pirufat sebagai bahan awal proses metabolisme lainnya. Yang ketiga menjadi sumber energi utama bagi sel darah merah ataupun jaringan yang kekurangan oksigen. Tahapan glikolisis yang pertama, glukosa masuk ke dalam sel dan ditambahkan fosfat. Yang kedua, glukosa diubah menjadi bentuk yang lebih reaktif dengan menggunakan 2 ATP. Dan kemudian molekul dipecah menjadi 2 senyawa, sehingga terbentuk 4 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat. Jika oksigen ada, maka pirufat masuk ke dalam mitokondria dan menjadi asetil CoA sehingga masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Jika oksigen kurang, maka pirufat berubah menjadi asam laktat. Contohnya ketika pegal yang dialami saat berolahraga dengan intens. Sekian video penjelasan materi dari kami. Terima kasih. Dadah. Gimana? Katanya harus semuanya. Sabar lu. 503 1, 2, 3. 3. Halo semuanya. Iya, elah. Ribut kan, makanya situ aja apa? Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình mình tình tan.